Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berazam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa kembali dengan saya Safriyadi. Dalam ulasan berazam, kita akan berbincang-bincang dengan tokoh muda Kabupaten Kampar. Beliau ini banyak sekali gelarnya ini. Namanya Bang Song Bendang. Ya. Assalamualaikum Bang Song. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini payah ketemu dengan Song Bendang ini. Ya. Dia ini politisi, ketua Partai Nasdem, tokoh adat, seniman budayawan, mantan anggota DPRD. Pergerakannya sangat luar biasa dalam masa pilkada serentak tahun 2024 ini. Ya. Perannya juga luar biasa. Makanya agak susah mencari waktu beliau nih. Kebetulan hari ini saya sempat diajaknya ngopi di salah satu kafe di Pekanbaru ini. Ya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Song Bendang terkait dengan pilkada Kabupaten Kampar. Siap. Bang Song. Yap. Bagaimana kondisi pilkada Kampar Kabupaten Kampar? Nah, dalam pandangan Bang Song lah, seperti apa anak muda melihatnya? Boleh. Makasih Bang Sapriyadi, Mirsa berazam.com ya Bang ya. Berazam.com. Saya juga memantau perkembangan channel Bang Sapriyadi ini. Memang dalam situasi pilkada serentak tahun 2024 ini sudah sangat channel ini sudah sangat diminati oleh banyak orang karena memang nampaknya satu-satunya channel yang membahas tuntas soal politik di Riau. Tuntas ya. Oke Bang ya. Jadi soal Kampar. Kampar ini memang dari dinamika perkembangan politik belakangan ini setelah partai-partai memberikan dukungan, tampaknya terfokus kepada 4 pasang calon. 4 pasang ya. 4 pasang calon. 4 pasang. Datuk Yusri dan Rinto Pramono yang didukung oleh Gerindra Demokrat. Terus ada Yuyun Hidayat Edwin, P3 PKS dan PAN. Ya. Terus Ahmad Yuzar Misarti, Nasdem, PDIP dan PKB, serta ada partai-partai non-parlemen. Terus Repol dengan Partai Golkarnya Bang. Repol dengan Partai Golkar. Oke, dengan Ardo ya pasangannya. Oke. Nah setelah pendaftaran ke KPU, 4 pasangan calon ini sudah melalui tahapan-tahapan dan agaknya ke-4 pasang calon ini memenuhi syarat ini sebagai pasangan calon Bupati Kampar dan Wakil Bupati Kampar. Oke. Posisi saya Bang Sapriyadi, karena saya sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar tergabung di dalam dukungan terhadap Ahmad Yuzar Misarti. Oh, Ahmad Yuzar Misarti nih ya. Ahmad Yuzar Misarti, kebetulan saya diberi kepercayaan menjadi ketua koalisi. Oh, jadi ketua koalisinya diambil alih oleh ketua Partai Nasdem. Iya, karena Nasdem di posisi koalisi ini dengan PKB dan PDIP, maka kepada saya diberi amanah untuk memimpin pemenangan Ahmad Yuzar Misarti di Kabupaten Kampar. Nah, karena saya di posisi partai pendukung dan pengusung Ahmad Yuzar dan Misarti, agaknya sedikit lebih fokus ke pasangan ini saya bercerita. Ya, Bang Sapriyadi ya. Tapi itu linear ke Pilgub linear ke. Benar. Jadi untuk pemilihan gubernurnya kita linear, Nasdem, PKB dan PDIP mendukung Abdul Wahid dan SF Haryanto. Jadi koalisi yang sudah kita bentuk di Kampar ini otomatis menjadi koalisi pemenangan Abdul Wahid dan SF di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ya. Oke. Nasdem di posisi 5 kursi Bang Sapriyadi, PDIP 4 kursi dan PKB 4 kursi di Kampar. Artinya 13 kursi kita 13 kursi di DPRD Kampar. ya. Hitung-hitungan kita suara pemilu legislatifnya dari 3 partai ini sudah di angka 100.000 ke atas, 120.000. 100.000. 100.000 120.000 ke atas tuh kalau solid bisa dikembalikan ke pilkada. Makanya kalau kita mencapai pemilu legislatif, kalau suara pemilu legislatif ini bisa kita pertahankan, kita jaga, udah menang itu. agaknya nambah-nambah sedikit udah menang nih. Nambah sedikit. Iya kan? Apalagi calon wakil bupati kita Ibu Miss Harti ini juga sudah terbukti mendulang suara kemarin. Ya. Walaupun beliau gagal duduk di DPD RI, tapi kontribusi suara untuk Kamparnya besar. Besar ya. Kamparnya angkanya 40 sampai 50.000 ya, Ibu Miss Hartinya. Jadi menurut hemat kami, di koalisi yang dinamai koalisi ini koalisi Kampar di Hati, nama koalisinya Kampar di Hati. Kenapa Kampar di Hati? Apa artinya? Kampar di Hati ini
diartikan oleh orang-orang yang kawan-kawan di koalisi ini, Kampar di Hati ini kami pendukung Ahmad Yuzar dan Misarti. Oh, kami pendukung Ahmad Yuzar Misarti. Dinamakanlah Kampar di Hati. Oke. Jadi Bang Supriyadi, basis 3 partai tadi sudah punya basis suara di pemilu legislatif di angka 100.000 lebih, 120 ribuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perolehan kursinya 13 kursi. Kalau 13 kursi ini kan, kalau hitungan 45 kursi memang sepertiga sudah masuk dari dari perolehan suara legislatifnya. Berkaca dari perolehan suara legislatif itu, maka koalisi Kampar di Hati ini sangat berkeyakinan bisa memenangkan kontestasi pilkada kabupaten ataupun pilkada gubernur di Kampar. Ya. Kita insya Allah yakin bahwa pasangan Ahmad Yuzar Misarti dan pasangan Abdul Wahid SF Arianto bisa memenangkan kontestasi ini di Kampar. Insya Allah, mudah-mudahan. Terus itu satu. Terus yang kedua, bahwa kita punya spirit perjuangan, Bang Supriyadi. Kita sudah titipkan spirit ini kepada pasangan calon kita, bahwa Nasdem punya spirit gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan, ya kan? Spirit dari restorasi juga. Restorasi Indonesia. Ya. Jadi kita titipkan amanah itu bahwa basic perjuangan Ahmad Yuzar Misarti ini adalah basic perubahan di Kampar. Dari nilai-nilai yang kita berikan dari Partai Nasdem kepada Pak Ahmad Yuzar dan Misarti. Kalau PDIP kan konsepnya konsep wong cilik nih, Bang Supriyadi. Wong cilik. Nah. Bagaimana pada pilkada ini pasangan kita ini memang bisa menjadi representasi dari wong cilik ini, yang menjadi moto daripada PDIP. Bagaimana pasangan ini kita titipkan pesan dan amanah agar mereka bisa berbasis di rakyat, gitu. Dan mereka memang benar-benar mewakili aspirasi paling bawah dari masyarakat paling bawah, ya kan? Karena kita punya konsep spirit dari PDIP. Terus PKB dengan spirit kebinekaannya, kebangsaannya, kita titipkan juga pesan kepada calon ini bahwa spirit kebinekaan dan kebangsaan yang menjadi slogan dari PKB ini juga menjadi spirit perjuangan dari pasangan ini. Bahwa Kampar dengan kemajemukan masyarakatnya, dengan banyak suku, agama, ras dan sebagainya di Kampar, bahwa ini adalah semuanya masyarakat Kampar. Siapa yang tinggal di Kampar, berKTP Kampar, ini masyarakat Kampar. Cuman di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Mas Supriyadi ya. Iya, filosofi adat. Itu filosofi adat kitanya. Ya. Jadi Pak Ahmad Yuzar dan Bu Misarti ini membawa spirit perubahan, membawa spirit kerakyatan, dan membawa spirit kebangsaan. Oke. Untuk bisa nilai-nilai spirit ini untuk diterjemahkan dalam visi misi beliau berdua. Ya. Kira-kira begitu. Nah, itu kan kalau kita bicara teori. Ya. Di atas kertas. Iya. Pertama, ada suara pemilu yang tersisa. Yang kedua, ada kursi di DPRD. Tapi kan suara pemilu dan kursi DPRD tidak otomatis. Tidak serta-merta. Itu akan kembali terulang di pilkada. Betul. Implementasi di lapangan sekarang seperti apa dalam pemenangan paket Yuzar Misarti ini? Ya, bahwa suara legislatif itu tidak serta-merta akan menjadi suara pasangan calon di pilkada. Ini benar. Tapi mesin politik kita akan bekerja, Bang Supriyadi. Mesin politik partai pengusung dan pendukung Ahmad Yuzar Misarti ini bekerja di lapangan. Dan mesin politiknya tentu itu juga orangnya, jaringannya. Kita sudah sampaikan kepada simpul-simpul kita, kepada pimpinan di kecamatan, anak ranting dan anak ranting sampai ke level paling bawah, bahwa keputusan partai sudah memutuskan pasangan ini. Dan konstituen kita tentu menunggu kemana berlabuhnya partai ini. Kami sampai hari ini sangat yakin dan percaya bahwa konstituen partai kita akan tetap patuh kepada instruksi partai. Dan langkah-langkah politik ke depan dalam beberapa bulan ke depan sampai hari pencoblosan, kita sudah membuat program-programnya, Bang Supriyadi, bahwa mesin partai kita akan bekerja secara total dan maksimal.
kami sangat yakin dan percaya juga dengan 13 anggota dewan kita, dengan simpul-simpul partai kita di lapangan, kami amat sangat yakin untuk mengamankan posisi suara legislatif itu insya Allah. Akan kita kawal itu. Akan kita kawal sampai hari pencoblosan. Oke. Kalau menurut pandangan saya ada beberapa faktor ya. Ya. Dan faktor-faktor ini selalu dipakai Ya. oleh lembaga-lembaga survei. Betul. Dalam mengendorse Ya. figur pasangan bakal calon. Nah, faktor pertama itu faktor figur. Ya. Figur yang akan dibawa ke lapangan untuk dalam tanda petik dijual ke masyarakat itu Betul. Ahmad Yuzar Ya. bersama Miss Harti. Ya. Yang kedua, faktor soliditas tim ses. Ya. Baik tim sukses yang tergabung dalam koalisi partai Ya. maupun tim sukses yang tergabung dalam relawan. Ya. Yang ketiga, ini faktor logistik. Ya. Nah, logistik ini mulai dari ATK Betul. sampai lain-lain. Nah, Sampai ujungnya, sampai saksi-saksi dan sebagainya ya. kira-kira yang tiga ini bagaimana kalau dilihat dari kondisi Ahmad Yuzar dan Miss Harti? Saya tidaklah dalam kapasitas bisa menerangkan soal logistik pasangan calon lain. Itu tidak pula etis saya akan menilai atau menghitung logistik pasangan calon lain. Tapi untuk pasangan yang kita usung ini Bang Sapradi, sampai hari ini dari diskusi awal kita bahwa mereka berdua siap Ya. siap untuk logistik, untuk pemenangan, bukan siap bertarung saja, siap menang. Siap menang. Jadi kita sudah hitung-hitung, memang biayanya besar, namanya pemilihan masyarakat langsung ini memang biayanya sangat besar, dan pasangan calon kita sudah siap. Sudah siap dengan hitung-hitungan budget itu gitu loh. Jadi setelah kita coba, Siap nih, siap di atas kertas atau memang siap benda itu ada? siap jor-joran, siap royal. Siap royal. Jadi kalau Bang Supradi, apa saja yang kaitan dengan program pemenangan ini, Kita siap. kita siap. Datang saja, ajukan konsepnya, kita pelajari, kita siap. Nah, Kelebihan ketua tim sukses itu dia memang harus berani meyakinkan masyarakat bahwa orang yang dibawanya itu siap habis. Oke. Siap habis. Sekarang kita lihatlah Ya. Kabupaten Kampar. Ya, Sepertinya Song sangat optimis betul ya. bahwa Ahmad Yuzar dan Miss Harti ini menang. Mm-mm. Padahal Kampar itu kan beragam, Ya, beragam suku, betul. beragam wilayah. Kita petakan geopolitik wilayahnya. Iya, Ada serantau Kampar Kiri, betul. di sebelah kiri kita. Ada 5 koto. Ada 5 koto di tengah-tengah. Betul. Ada sayap kanan di Tapung. Di Tapung. Nah, kita mau bicara dulu. Hmm. Basis utama Ahmad Yuzar dengan Miss Harti ini itu ada di sayap mana? Di semua sayap. Semua sayap. Di semua sayap. Ahmad Yuzar itu adalah putra kelahiran Bangkinang. Artinya di sayap tengah Ahmad Yuzar berasal. Dan jejaringan partai kita juga di sayap tengah ini alhamdulillah bagus. Saya amat yakin dan percaya di posisi tengah ini insya Allah kita akan unggul dari pasangan lain. Di posisi sayap tengah. Nah di kiri yang kata Bang Supradi tadi, di Kampar Kiri, serantau Kampar Kiri itu, memang kita akui bahwa salah satu pasangan calon, Pak Repol ya, putra Kampar Kiri yang sudah malang melintang lama di dunia politik, kita akui beliau bagus. Tapi Miss Harti ini juga calon wakil kita ini berasal dari rantau Kampar Kiri. Oh, Teratak Bulu ya? Teratak Bulu, Siak Ulu itu. Artinya karena Miss Harti ini keluarga anak kandung dari almarhumah Maimana Umar dengan keluarga besar yang sudah malang melintang di politik, saya kok yakin di serantau Kampar Kiri Miss Harti bisa menjadi lawan berat Repol untuk berebut suara di sana. Paling tidak berbagi lah ya. Paling tidak berbagi di wilayah itu. Nah, wilayah tengah kanan yang Bang Supradi bilang itu, saya sudah lihat podcast Bang Supradi, wilayah tempur namanya, di wilayah Tapung ini wilayah tempur. Kita udah siapkan semuanya untuk tempur di sana. Kita siap, alat tempurnya siap. Apa ya itu kan? alat tempurnya itu, Song? Artilerinya kita udah siap, ya kan? Dengan peluru-peluru tempurnya kita siapkan di medan tempur di Tapung itu. Pokoknya wilayah tempur Tapung ini kita siap bersaing gitu loh.
Ini nanti didengar oleh masyarakat Tapung, bondong-bondong dia datang ke rumah saya. Artinya begini, di Tapung ini kan itu ada 2 dapil bang, dapil 2 dan dapil 3. Ya. Dibagi 2 dapil itu. Ya. Dapil 2 itu Tapung Hulu, Tapung Hilir. Tapung Hulu itu kita punya basis di sana karena kita punya anggota dewan di sana dari PDIP, Hanapi. Sudah beberapa periode duduk DPRD dan beliau ketua PDIP Kampar. Itu berasal dari Tapung Hulu. Kepada Hanapi kita berikan kepercayaan penuh untuk kawal Tapung Hulu ini. Di Tapung Hilir kita punya anggota dewan namanya Ilyas Sayang dari Nasdem. Beliau 3 periode jadi kepala desa di Kota Garo ini. Ini tokoh besar di Tapung Hilir. Saya memantau terus perkembangan di Tapung Hilir dengan relawan-relawan yang sudah dibentuk di Tapung Hilir ini. Saya berkeyakinan sampai hari ini saya masih yakin Tapung Hilir insya Allah kita bisa unggul. Kalau mesin politik ini bisa Insya Allah mesin jalan. jalan ya. Nah di dapil 3, di dapil Tapung Indo itu kita punya PDIP di situ. Kita punya Nasdem di situ. Nasdem kita punya anggota dewan Gustami Siregar dan PDIP punya tokoh besar di situ, Maju Marpaung. Maju Marpaung yang beberapa periode juga PDIP dulu sudah punya basic kuat di Tapung. Makanya saya berkeyakinan dengan mesin kita di Tapung, PDIP yang backup kuat di sana, kita bisa bersaing di Tapung ini karena Bang Supradi bilang ini kan wilayah tempur nih. Wilayah tempur ini. Dan kita memang harus siap tempur aja di sini. Kalau tidak siap tempur, Janganlah masuk ke wilayah itu gitu loh. Terkapar nanti, ya kan? Oke, sekarang kita di tengah ini. Di tengah itu kan 5 koto. Ya. 5 koto nih kalau kita kualifikasikan itu kan daerah adat. Betul. Daerah adat, daerah yang peran nenek mamaknya itu kuat itu. Dan ini tidak bisa nih dimasuki secara serampangan oleh para politisi. Berat memang. Kecuali melakukan pendekatan ke nenek mama. ini masalahnya nih ya. Ini jadi masalah ini. Iya. Kira nenek mama, kita kan tahu induk nenek mama di Kabupaten Kampar itu kan lembaga adat Kampar. Betul. Itu ketuanya Datuk Yusri. Datuk Yusri. Nah, itu pucuknya kayak Datuk Yusri ini. Salah Bagaimana seorang cara calon. Song bisa melakukan pendekatan ke sana? Di sini, jadi saya bicara soal wilayah tengah ini Bang Supradi, karena memang saya melihat calon kita ini ada beberapa orang yang berasal dari Bangkinang. Mungkin Ada Datuk Yusri, ada Ahmad Yuzar, ada Edwin, ada Ardo yang semuanya berasal dari Bangkinang. Ada perwakilan Tambang Yuyun Hidayat di Tambang. Agaknya Kuok Salo Air Tiris Rumbio, ya kan? Kampa ini tidak punya calon gitu loh. Tidak punya calon. Dan ketokohan sampai saat ini saya kok meragui ketokohan seseorang itu ketokohan levelnya Kampar, levelnya kabupaten. Ketokohannya masih negeri lah. Negeri ya. Tokoh di negeri Bangkinang, tokoh di negeri Air Tiris, tokoh negeri Tambang. Kalau dia tokoh di Tambang ya mungkin dia punya kekuatan di Tambang. Belum tentu juga dia akan punya kekuatan di Air Tiris kan begitu. Jadi artinya wilayah Air Tiris, wilayah Rumbio, Kampa, Salo dan Kuok ini masih wilayah rebutan. Masih bayar rebutan. Masih wilayah rebutan karena basis orang ini kalau Yuyun Hidayat di Tambang, Ahmad Yuzar, Datuk Yusri dan Ardo, Edwin itu di Bangkinang. Jadi Air Tiris bisa berebut bersama-sama, Kampa bisa direbutkan bersama-sama. Dan saya punya keyakinan juga di Dapil 4 Bang Supradi, ini Air Tiris Tambang, Nasdem unggul di sini. Ya Nasdem kan dari dulu dapil itu kan tahu 2 kursi aja. Tahu kita 2 kursi terus 2 dari kursi. PBR lagi Bang Supradi. kan? Dari 2 kali kita berebut kursi di PBR 2 kali pemilu 2 kursi, di Nasdem 2 kali pemilu juga 2 kursi kita, 4 kali pemilu kita sudah buktikan di dapil ini 2 kursi. Dan angka perolehan suara pemilihan legislatif yang kompetitif itu kita berhasil di angka 12.000 sampai 13.000 suara di dapil ini. Ya. Apalagi hanya dengan pasangan calon yang sedikit ini. Maka mesin partai kita bekerja di dapil ini. Saya masih berkeyakinan juga kita mampu bersaing kuat. Dan kami berhitung di koalisi. Dapil tengah ini kita menang. Kita menang di dapil tengah ini. Dapil 4 Air Tiris Tambang. Dan dapil Bangkinang sampai ke 13 Kota Kampar. Kita menang di dapil ini. Nampaknya optimisme Song ini kuat ya. Kuat ya. Sangat Bang. Minum dulu Song. Minum dulu. Minum kita dulu ya. Agak sesak napas Song. Begitu juga dengan pertarungan perebutan suara untuk gubernur, Bang. Gubernur ya.
Jadi tidak ada. Ini kalau gubernurnya sejauh mana keyakinan untuk memperjuangkan Wahid bersama SF Arianto? Ya sama saja tadi yang saya sampaikan bahwa karena kita sudah punya mesin, kita sudah punya jaringan, tinggal bagaimana menghidupkan mesin ini, menggerakkan jaringan ini, bahwa dengan linernya 3 partai ini, calon bupati, calon gubernurnya kan kerjanya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, jadi sekali jalan kita sudah terbawa 2 gitu loh. Jadi dari hitung-hitungan kita juga, akhirnya kita sudah berkeyakinan juga, pasangan Abdul Wahid dan SF Arianto akan mampu memenangkan pertarungan ini di Kampar. Tapi kan tidak semudah yang Song Benar. pikirkan, karena pasangan Pak Samsuar kan Buya Mawardi. Nah, Buya Semangat nih. Mawardi ini kan aslinya Bangkinang. Asli Bangkinang nih. Muara Uai itu. Betul. Ustadz, Betul. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar. Benar. Imam Besar Islamic Center. Benar, Nah, benar. ini bagaimana hitung-hitungan politiknya? Inilah kita memang betul-betul diuntungkan dengan sikap UAS yang mengambil sikap mendukung Wahid. Saya kok yakin di daerah-daerah tengah ini sangat loyalis UAS dan pengikut UAS luar biasa. Maka kita tertolong betul oleh sikap UAS mendukung pasangan Abdul Wahid dan SF Arianto. Kita coba cross check kondisi itu di lapangan, besar sekali pengaruhnya Bang. Oh, besar pengaruh. Sangat besar pengaruh dukungan UAS ke Wahid. Dan ini sampai ke masjid-masjid, ke musola, sampai ke wirid pengajian ibu-ibu gitu loh, bahwa Ustadz Somad dukung Wahid gitu. Ustadz Somad dukung Wahid. Ini udah sampai ke level paling bawah gitu loh. Dan UAS memang total untuk Dan Wahid. UAS nampaknya alhamdulillah, makasih Ustadz Somad sudah bekerja juga bagus mendukung pasangan kita, dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya karena Kampar ini kan Serambi Mekah Riau Bang. Serambi Mekah Riau dan nilai-nilai agamanya kuat dan kepatuhan dan ketaatan terhadap ulamanya tinggi, maka sekali ulama mengambil sikap agaknya luar biasa ini. Itu berlaku filosofi adat bersendi sarak, sarak bersendi kita bola. Nah, 3 tungku sejarangan. Betul. Nah, itu. Sangat terbantu sekali kita di partai ini dalam sosialisasi kita ke level paling bawah. Ini selalu dipertanyakan Bang, Ustadz Somad bantu kita ketua. Oh iya, wah ini memang enggak apa lagi nih. Kalau udah Somad berbicara begitu, ya udah kita patuh nih. Kira-kira begitu yang kita temui di kondisi di bawah gitu. Jadi Walaupun misalnya Ustadz Somad itu tidak turun nanti di... iya, enggak ada masalah. Tapi foto-foto Pak Wahid kan sudah berserak ini dengan UAS gitu loh. dengan UAS. Dengan UAS. Video-videonya juga sudah Video-video banyak. juga dan balio-balio, spanduk-spanduk dia sudah bertebaran didukung UAS gitu loh. Ini sangat membantu kita, dan kami yakin dan percaya karena memang dasar Kampar itulah masyarakat agamanya kuat, fanatik dengan nilai-nilai agamanya, amat sangat patuh dengan ulama. Ulama ya. Apalagi ulama sekelas Ustadz Somad gitu loh. Ustadz Abdul Somad. Abdul Oke. Somad. Sekarang yang terakhir Som. Ya, Optimisme yang tadi Song sampaikan, Ya. itu hanya bisa terrealisasi dengan baik. Pemenangan ini hanya bisa diperoleh dengan maksimal kalau tim solid, betul. tim partai koalisi. Betul. Jadi kalau saya lihat karakter dari partai koalisi pengusung Ahmad Yuzar, Misarti, kemudian Abdul Wahid bersama SF Arianto, Ya. ini kan karakternya beda-beda ini. Ya. Ada nasionalis, ada Islam, Ya, dan lain-lain. benar. Karakter pengikutnya juga berbeda-beda. Betul. Nah, bagaimana cara tim pertama mensolidkan karakter yang berbeda di internal partai sendiri, juga menyatukan pandangan dari pengikut partai yang juga beragam. Itu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu kan Sebenarnya karena partai ini kan sudah satu suara, Bang. Partai itu memang kalau sudah menjadi keputusan, itu tidak ada istilah dimusyawarahkan lagi. Kalau sudah keluar surat keputusan partai dukung A, dukung B, itu tidak untuk dimusyawarahkan. Itu harus diikuti. Itu perintah dan itu harus dilaksanakan. Jadi kalau berbicara keputusan partai, otomatis dari level atas sampai level bawah ini akan ikut perintah gitu loh. Dan kalau tidak ikut perintah, akan ada sanksi partai. ada sanksi partai. Akan ada sanksi partai. Kita himbau melalui media ini, forum ini, Bang Sapradi, saya manfaatkan kepada kader-kader partai sampai ke level paling bawah, bahwa partai sudah memutuskan dan kiranya keputusan partai ini kita patuh dan
kita taati keputusan ini dan kita harus memenangkan pasangan Ahmad Yuzan Misarti untuk Bupati dan Wakil Bupati, memenangkan Abdul Wahid dan Asep Arianto untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Oke. Kalau untuk konstituen ke bawah? Konstituen ini kan selalu dijaga dan dipelihara oleh anggota dewan kita. Ya. Anggota dewan kita punya, dan anggota dewan kita dengan resesnya, dengan pokir aspirasinya selalu menjaga konstituen ini, dan ini akan dirawat. Kalau tak terawat ini kan kursi hilang lagi nanti. Buktinya Nasdem dulu 5 kursi, kemarin masih 5 kursi. Alhamdulillah konstituen ini terawat dengan baik, dan bahkan yang dulu kita belum terwakili di provinsi, Bang, alhamdulillah tahun ini kita masuk ya. Masuk provinsi. Artinya konstituen yang ada ini kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Dan beberapa kali pilkada kita kan bukan sekali ini pilkada, Bang Sapredi. Pilkada bupati, pilkada gubernur, pemilihan presiden dan sebagainya kan sekali 5 tahunan kita selalu ini, dan saya sudah berpengalaman, Bang Sapredi. 13 tahun saya jadi ketua Partai Nasdem di Kampar. 13 tahun. Ini kalau ada penghargaan untuk ketua partai memang mesti masuk nih Song Bendang ini, karena 13 tahun menjadi ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar. Ini mau diperpanjang lagi nih sekarang. artinya kan sudah cukup berpengalaman lah kita. Cukup berpengalaman. Riuh rendah persoalan politik ini kita sudah paham. Maka saya berkeyakinan, Bang Sapredi, kalau program yang sudah kita lakukan, kita buat dan kita rancang ini akan kita implementasikan nanti sesuai tahapan-tahapan yang kita laksanakan ke depan dalam 2 bulan ke depan, putus nih, Bang. Putus ya? Putus. Perhitungan kami 200.000 suara untuk pemenangan Pilkada Kampar dan 200.000 suara untuk pemenangan Abdul Wahid Asep Arianto di Kampar. 200.000 suara. 200.000 suara. Baik, Song, matur nuwun. Monggo. Demikian sahabat Berazam, bincang-bincang enak kita dengan Song Bendang, politisi, seniman dan budayawan, orang yang berpengalaman mengurus partai politik, berkali-kali mengikuti pemilu legislatif dan pilkada bupati di Kabupaten Kampar. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Terima kasih, Song. Oke, Bang. Mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.